Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu, tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Iya, benar. Aku melihat bapak berpeci itu lagi. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman itu tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Aku yakin bahwa orang itu adalah orang yang sama. Sekali lagi, aku masih sangat ingat penampilannya, raut wajahnya, semuanya. Aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu adalah orang yang sama. Ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan, jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Ya, aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kereta adalah alat transportasi yang cepat dan nyaman. Tapi, ada yang malah mengalami kejadian seram di dalamnya. Karena kereta juga punya banyak misteri di balik tirai dimensi. Ya, teman kita Bimo akan bercerita tentang pengalaman seramnya. Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginap di tempatku saja ya. Gampang ini, bolak-balik Jakarta Bogor. Keretanya sudah enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucap Randy pada pertemuan terakhir kami sekitar tahun 2017 silam. Randy itu teman kuliah. Kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota asalku, Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, aku dan Randy mengikuti jalan hidup kami masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya, Bogor, dan bekerja di sana tidak lama setelah lulus. Sementara aku tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika. Sebagai guru, beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar, tapi tidak terlalu sering juga. Nah, pada bulan Juli tahun 2019, aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta. Sendirian, aku harus mewakili sekolah. Ya sudah, tanpa keberatan, aku berangkat ke Jakarta. Seminar akan diadakan selama 3 hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta Pusat. Teringat pesan dari Randy yang bilang aku harus mampir ke rumahnya di Bogor kalau sedang di Jakarta. Lalu aku menghubunginya. Sudah, kamu menginap di rumahku saja. Pulang pergi dari sini saja. Pokoknya gitu aja deh, ya. Begitu Randy bilang. Ya sudah. Karena kangen dengan sahabat lamaku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy selama mengikuti seminar di Jakarta. Waktu itu hari Minggu malam, aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat. Mendarat sekitar jam 9 malam. Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku ini. Dia bilang nanti akan menjemput di stasiun Bogor. Ya, aku akan menggunakan KRL menuju Bogor. Transportasi yang menurutku nyaman dan cepat dan bebas macet. Juga aku berniat untuk berkereta Jakarta Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, aku akhirnya menginjakan kaki di stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini aku menunggu kereta menuju Bogor. Perjalanan kurang lebih selama 1,5 jam sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, walaupun sudah sering kali melancong ke Jakarta, tapi tetap saja aku masih kikuk mengikuti ritme hidup di kota metropolitan ini. Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu, berlomba-lomba saling berebutan untuk mencari nafkah yang ada. Tapi untung saja, hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu. Bus dan kereta tidak sepenuh pada hari kerja. Aku bisa sedikit bernapas lega. Sama, stasiun Sudirman juga sepi. Sangat sepi malah. Hanya beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku, karena kami berdiri di jalur yang sama. Selebihnya hanya beberapa petugas yang terlihat warawiri di sekitar stasiun.
Mau kemana, Dek? Suara seorang bapak membuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. Saya mau ke Bogor, Pak. Jawabku sambil tersenyum. Oh, dari luar kota ya? Tanya bapak itu lagi, kali ini sambil tersenyum. Iya, Pak, saya dari Jogja. Memang sih, menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi akan sangat kelihatan kalau aku bukanlah orang dari Jakarta. Kemeja kombrang lengan pendek, celana panjang kain, sepatu kets berwarna putih. Kata teman-teman, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi kalau aku merasa nyaman, ya bagaimana lagi? Oh iya, bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah kelihatan tua. Ya, perkiraanku umurnya sudah sekitar 60 tahun. Tubuh kurusnya berbalut jaket tebal berwarna biru. Rambutnya sudah putih semua, tertutup oleh peci hitam yang dia pakai. Bapak mau ke Bogor juga ya? Tanyaku kemudian. Oh, tidak. Saya tidak sampai Bogor, nak. Jawab bapak itu pendek. Setelahnya kami saling diam tanpa percakapan, menunggu kereta datang. Sudah nyaris jam setengah 11 ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari kejauhan. Tapi aku tidak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai ke Bogor atau tidak, karena sepertinya tidak sesuai jadwal yang tertera. Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi, tapi kereta ini datang lebih awal. Parahnya lagi, setelah kereta sudah datang, aku tidak melihat ada tulisan di gerbong kereta paling depan. Tulisan yang menunjukkan tujuan kereta, Bogor, misalnya, atau Depok, tidak ada sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap berdiri dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nantinya tidak sampai Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. Kamu jangan naik kereta ini ya, naik yang berikutnya saja. Lagi-lagi bapak itu mengagetkanku yang sedang sedikit bingung. Loh, memangnya kenapa ya, Pak? Tanyaku penasaran. Kereta ini bukan ke Bogor, jawab bapak itu tanpa menatapku. Oh, begitu. Ya sudah, baiklah. Aku ikuti saran si bapak tanpa banyak tanya. Lalu, aku kemudian duduk kembali. Kemudian kereta berhenti, lalu pintunya terbuka. Sekilas, aku perhatikan sekeliling. Tidak ada penumpang yang bergegas masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang dari tadi duduk di sebelahku. Hanya dia seorang. Aku perhatikan juga dalam gerbong kereta lampunya redup, tidak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya, tapi sama sekali aku tidak bisa melihat jelas wajah mereka, karena ya itu tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik, pintu kereta menutup. Lalu kereta berjalan menjauh, meninggalkan stasiun Sudirman. Ya, benar. Kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja. Hanya bapak itu tadi. Yang agak aneh lagi adalah aku perhatikan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang, tidak mengindahkan. Mungkin memang kereta tadi tidak sampai Bogor, dan orang-orang ini tujuannya ke Bogor semua. Gumamku dalam hati. Ya sudah, lalu aku kembali membuka ponselku sambil menunggu kereta datang. Dan benar saja, 10 menit kemudian kereta datang. Kali ini aku yakin kalau ini adalah keretanya, karena sesuai jadwal dan tertera tulisan Bogor di kereta paling depan. Bangkit dari duduk, lalu aku bersiap untuk masuk ke kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan terbuka pintunya, aku memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang yang menunggu di jalurku berdiri. Sama, mereka juga menunggu kereta berhenti dan terbuka pintunya. Tidak seperti kereta sebelumnya, mereka seperti cuek. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lain kemudian masuk.
Setelah sudah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk. Karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong. Banyak kursi yang tidak terisi. Lalu setelah pintu menutup kembali, perlahan kereta mulai bergerak maju, meninggalkan stasiun Sudirman, meninggalkan kota Jakarta. Entah kenapa, aku selalu suka menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Aku senang memperhatikan orang-orang sekitar sesama penumpang, gerak-geriknya, penampilannya, tapi memperhatikannya tidak secara langsung. Akhirnya kereta terus melaju menuju Bogor, melewati satu stasiun dan stasiun berikutnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan, menembus malam yang semakin larut. Aku perhatikan, hanya ada 1-2 orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan Jakarta. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurutku sangat aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya susah diterima akal. Kejadian pertama ketika kereta tiba di stasiun UI. Di stasiun ini, sama seperti stasiun-stasiun lainnya, kereta juga berhenti. Sama dengan stasiun sebelumnya juga, kereta akan mengurangi kecepatan ketika sudah mulai memasuki area stasiun. Aku yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu mulai memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat, sebelum akhirnya nanti benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Seseorang itu adalah bapak yang berbincang denganku di stasiun Sudirman tadi. Kebetulan posisi duduknya menghadap ke pintu keluar masuk, menghadap ke arah peron stasiun tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Aku yakin itu adalah orang yang sama. Aku masih sangat ingat dengan penampilannya, jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Oh, itu kok seperti bapak yang tadi turun di UI. Begitu ucapku dalam hati. Bapak itu tidak melihatku karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi kami tidak bisa bertegur sapa atau setidaknya saling melempar senyum. Singkatnya, pintu menutup kembali. Lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun-stasiun berikutnya di depan. Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Aku tidak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi ketika melihat bapak yang berpeci di stasiun UI tadi, karena memang tidak ada yang aneh. Keanehan mulai masuk ke dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekat di area stasiun. Sama juga dengan kali ini, ketika mendekati stasiun Depok, melambat dan semakin melambat, sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Nah, ketika beberapa detik sebelum kereta berhenti inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama. Dan benar saja, aku benar-benar yakin kalau itu adalah orang yang sama. Bapak berpeci yang di stasiun Sudirman dan stasiun UI. Aku masih sangat ingat wajahnya, masih sangat ingat penampilannya, sangat ingat postur tubuhnya. Aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini, si bapak berdiri di depan dinding stasiun, menghadap kereta, berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Lagi-lagi, posisi kami sudah tidak terlalu dekat lagi ketika kereta sudah benar-benar berhenti. Selama kereta berhenti yang cukup sebentar itu, aku terus memperhatikannya. Lah, kok bisa? Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Gimana caranya? Banyak berkecamuk pertanyaan yang ada di kepalaku. Lalu kereta mulai jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Mungkinkah itu orang yang berbeda?
Tapi enggak, aku yakin itu orang yang sama. Aku masih ingat betul wajahnya, ingat betul penampilannya. Selanjutnya aku terus berperang batin, mencari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang jadi hilang. Keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah Citayam. Setelah 2 peristiwa di stasiun sebelumnya, aku jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah, di Citayam aku tidak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu lalang di dalam stasiun. Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam. Aku benar-benar tidak melihat bapak itu lagi. Nah, mungkin tadi aku salah lihat kali ya. Bernapas lega, aku tarik kesimpulan. Stasiun berikutnya juga sama. Di stasiun Bojonggede, aku tidak melihat ada yang aneh. Tidak melihat bapak itu lagi. Semakin bernapas legalah aku. Pikiranku yang tadinya sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Tapi kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut. Karena keanehan terjadi lagi. Aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena tidak melihat adanya keanehan di 2 stasiun sebelumnya. Jadi tidak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi ketika kereta mulai masuk area Cilebut. Lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat sampai akhirnya berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Ketika pintu kereta sudah terbuka penuh inilah aku terperanjat kaget, sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Ya, benar. Aku melihat bapak berpeci itu lagi. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman itu tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Aku yakin itu adalah orang yang sama. Sekali lagi, aku masih sangat ingat penampilannya, raut wajahnya, semuanya. Aku yakin kalau itu adalah bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu adalah orang yang sama. Ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Ya, aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kok bisa ya? Gimana bapak itu sudah sampai duluan? Kok bisa dia muncul di 3 stasiun yang berbeda? Gimana caranya? Aku yang masih bingung terkesima. Jadi mulai merinding ketika bapak itu akhirnya tersenyum kepadaku. Lalu aku membalas senyumnya mau tidak mau. Hanya beberapa detik lamanya kami saling menyapa dan melempar senyum. Sampai akhirnya pintu menutup kembali. Ketika pintu sudah tertutup, aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela untuk memastikan sekali lagi. Benar, bapak itu masih ada. Dia terus memandangku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari pandangannya. Aneh, kok bisa? Kira-kira 10 menit kemudian, akhirnya aku sampai di stasiun Bogor. Lalu aku bertemu Randy di tempat parkir. Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Setelah itu aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi. Singkat cerita, kemudian hari berlalu. Aku sudah sampai di hari Rabu. Hari berakhir dari acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta, aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya aku pulang pergi menggunakan kereta. Rencananya lagi, nanti setelah selesai seminar dan acara penutupan, aku akan kembali ke Bogor, menginap 1 malam lagi di rumah Randy. Baru besok paginya, aku akan ke bandara untuk kembali ke Jogja. Begitulah rencananya. Tapi ternyata pelaksananya meleset dari rencana. Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam. Ternyata molor dari jadwal, karena ada beberapa acara tambahan. Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa sedikit bernapas lega karena sudah bisa pulang ke Bogor akhirnya. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah.
Beberapa teman seminar mengajakku untuk ngopi sebentar, untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal katanya, acara santai. Aku tidak bisa mengelak. Tidak enak dengan teman-teman sejawatku itu. Ya sudah, akhirnya aku ikut mereka. Tapi aku bilang, aku tidak bisa lama-lama, karena harus naik kereta terakhir ke Bogor. Mereka mengiyakan. Akhirnya malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta di satu kafe yang letaknya aku lupa. Pokoknya tidak jauh dari stasiun Manggarai. Aku ingat sekali kalau dekat dengan stasiun Manggarai, karena setelah acara selesai, aku langsung diantar oleh salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Kebetulan pulangnya melewati stasiun Manggarai. Bersyukurnya aku, karena ada yang mengantarkan. Karena ketika acara selesai, jam sudah dipukul jam 11, mendekati tengah malam. Udah, tenang aja Bim, masih ada kereta kok. Aku pernah naik kereta yang jam 12 malam. Begitu kata Ari, teman yang mengantarku dengan mobilnya. Ya, semoga saja dia benar. 30 menit menuju jam 12, ketika aku akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Untung saja aku tidak bawa banyak bawaan. Hanya tas lempar kecil menggantung di badan. Jadinya bisa berlari masuk stasiun mengejar kereta. Sudah nyaris tengah malam. Tentu saja stasiun ini sudah sepi. Sangat sepi malah. Aku hanya melihat beberapa petugas stasiun dan segelintir penumpang saja. Beneran, sangat sepi sekali. Tidak beberapa lama, aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapat dari petugas yang berjaga di depan tadi, katanya jalur ini yang akan dilewati kereta menuju Bogor. Aku kemudian duduk di kursi panjang, menunggu kedatangan kereta. Petugas tadi juga bilang kalau kereta akan datang pada pukul 11:45. Syukurlah, aku jadi tidak perlu lama-lama menunggu. Tubuh yang sudah sangat lelah, pikiran juga letih, membuat aku ingin cepat-cepat sampai di Bogor. Tapi akhirnya aku juga sudah rindu kota Jogja. Tidak betah aku berlama-lama hidup di penatnya Jakarta. Syukurlah, besoknya pagi aku sudah terbang kembali ke Jogja. Agak lama aku tenggelam dalam lamunan, ditunjang dengan sepinya stasiun Manggarai. Semakin dalam saja aku melamun, sampai akhirnya lampu terang kereta yang menyilaukan membuyarkan lamunan. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk, tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dan duduk, berniat untuk langsung masuk ke dalam kereta. Aku yakin ini adalah kereta ke Bogor, karena jadwalnya kedatangannya benar, dan aku berdiri di jalur yang benar juga. Kereta melambat dan semakin melambat, sampai akhirnya benar-benar berhenti di hadapan. Aku langsung naik dan masuk ke dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Kenapa? Karena hanya 1 atau 2 detik ketika aku baru masuk, pintunya langsung tertutup, lalu kereta bergerak maju, seperti hanya menunggu aku seorang untuk masuk. Ya sudahlah, mungkin karena sudah malam, dan mungkin kereta terakhir, jadinya terkesan buru-buru. Setelah itu, aku berjalan menyusuri lorong untuk mencari kursi yang kosong. Tidak susah, karena kereta dalam keadaan tidak penuh penumpang. Cukup kosong malah. Hanya ada beberapa penumpang di satu deretan kursi. Di detik ini, harusnya aku sudah merasa aneh, karena seharusnya kereta Bogor tidak sekosong itu, walaupun sudah tengah malam. Tapi karena tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk, aku tidak terlalu memperdulikan hal itu. Aku kemudian duduk di kursi yang lagi-lagi nyaris tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong. Tidak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri, penumpang lainnya berjarak cukup jauh. Aku duduk bersandar, mencari posisi nyaman untuk terlelap. Aku benar-benar lelah. Ada yang tidak seperti biasanya. Aku baru sadar kalau ternyata dalam kereta keadaan gelap. Biasanya kan terang benderang. Sekali lagi, aku tidak mempedulikan hal itu. Lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin ada kerusakan lampu di gerbongku, jadinya gelap, tidak ada penerangan. Begitu pikirku dalam hati. Dan benar, dalam kereta keadaannya gelap. Pencahayaan hanya didapat lampu-lampu kota dari luar sepanjang jalan. Sekilas aku melihat sekitar.
Beberapa orang di dalam kereta duduk diam dalam gelap. Tidak ada yang berbincang satu sama lain. Kereta jadi sangat sepi. Tidak terdengar suara apa-apa juga dari luar. Sungguh sangat sepi. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat aku benar-benar terlelap. Tidak sadarkan diri. Tidak sadar kalau telah masuk ke dalam kereta yang salah. Entah, sudah beberapa menit kemudian aku terbangun dari tidur. Entah kenapa juga aku tiba-tiba terbangun. Mengucek-ucek mata, aku coba untuk memperjelas penglihatan. Kelihatan cahaya lampu dari luar terlihat berkelebatan. Gerbong kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh. Ketika sudah benar-benar sadar, aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal tidak terkira. Dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh. Aneh. Aku merasa lelah sekali. Sudah sampai mana ya ini? Tanyaku dalam hati kemudian. Aku kebingungan karena sama sekali tidak mengenali daerah yang sudah dilalui oleh kereta. Aduh, sampai mana ya? Sudah hampir sampai. Kaget, ada suara yang tiba-tiba terdengar dekat telingaku sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sumber suara. Ternyata sudah ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seseorang yang aku kenal. Iya, ada bapak yang berpeci. Bapak berpeci pada hari Minggu lalu bersamaku di stasiun Sudirman. Bapak yang secara misterius bisa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dengan cepat. Aku menegakkan posisi dudukku lalu diam. Belum berani berkata apa-apa. Perlahan memperhatikan sekeliling. Ada beberapa penumpang yang duduk di dalam gelap. Duduk di satu gerbong kereta denganku. Duduk saling berjauhan, yang berdekatan hanya aku dan bapak yang berpeci itu. Pelan-pelan ketakutan mulai menyeruak memenuhi kepala. Ketika dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, akhirnya aku dapat melihat wajah dari penampilan penumpang lainnya dengan jelas. Samar, tapi jelas. Satu-satu aku perhatikan. Wajah mereka pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Mereka semua kelihatan seperti mayat. Sangat mengerikan. Keringat dingin mulai mengucur deras. Aku semakin ketakutan karena kereta terus melaju tanpa henti, melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi juga sampai. Bapak berpeci kembali berbicara dengan suara datar. Aku tidak menjawab, tidak mampu berbicara. Detik berikutnya lebih mengerikan lagi. Salah satu penumpang yang sempat aku perhatikan tadi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang. Dia berdiri lalu berjalan melintas persis di hadapanku menuju pintu yang menghubungkan dengan gerbong kereta yang ada di depan. Yang mengerikan, setelah sosok perempuan itu sedang tepat berada di depanku, aku melihat kalau dia bukan berjalan, tapi melayang. Kakinya seperti tidak menyentuh lantai kereta. Setelah sosok perempuan itu, berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku. Sosok ini juga sama, bergerak seperti melayang. Ya Tuhan, kereta apa yang aku naiki ini? Aku bergumam dalam hati. Aku ketakutan dan sangat ketakutan ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya lalu bergerak melayang seliweran di dalam kereta. Tubuhku gemetar. Ya, tubuhku gemetar hebat. Aku menangis dalam diam sambil memejamkan mata. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Mas, bangun mas. Aku mendengar ada suara membangunkan aku. Kebingungan. Tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun. Sudah tidak berada di dalam kereta hantu itu lagi. Tapi aku belum tahu di stasiun apa. Ini saya di mana ya Pak? Tanyaku kepada bapak yang membangunkan aku. Ini di stasiun Cilebut mas. Tadi mas tiba-tiba sudah tidur di sini, jawab bapak itu. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut, tepat di samping rel perlintasan kereta. Aku melihat jam tangan, ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelpon Randy untuk menjemputku di Cilebut. Sungguh perjalanan kereta yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup.
Ya, demikianlah Suara Misteri kali ini. Sampai ketemu lagi di Suara Misteri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.